Semakin seseorang mendekat kepada Tuhan, justru di saat itulah syahwat seringkali bangkit lebih kuat. Bukan karena ibadahnya lemah, tapi karena cahaya zikir sedang menembus lapisan batin paling dalam, menampakkan apa yang selama ini tersembunyi. Inilah sebab mengapa seseorang yang merasa suci bisa tiba-tiba diserang hasrat. Bukan pertanda kegagalan, tapi awal perjalanan menuju pengenalan diri yang sejati. Syahwat yang muncul di tengah zikir bukan musuh yang harus dibenci. Ia adalah cermin yang memantulkan sisa-sisa luka, tekanan, dan nafsu yang belum terselesaikan. Seringkali manusia hanya menekan syahwat, bukan menaklukkannya. Maka saat zikir menguat, tekanan itu muncul kendali, mengajak jiwa untuk benar-benar membersihkan diri, bukan sekedar memoles permukaan. Setiap zikir adalah cahaya, dan cahaya akan menampakkan debu yang paling halus. Makin dalam zikir seseorang, makin ia dihadapkan pada kenangan, luka lama, bayang-bayang fantasi, dan syahwat. Ini bukan halangan, tapi proses alamiah dari pembersihan jiwa. Tidak ada kemurnian tanpa pengupasan lapisan kegelapan terlebih dahulu. Zikir membangkitkan energi besar di dalam tubuh. Jika energi itu tidak diarahkan, ia bisa berubah menjadi dorongan syahwat yang membara. Energi zikir harus diarahkan. Bisa menjadi cinta yang murni, bisa menjadi kekuatan untuk berkarya, atau justru menjadi bara syahwat jika tidak diberi jalur yang tepat. Tasbih bukan tameng dari nafsu. Simbol tidak akan melindungi dari gelombang batin jika seseorang tidak jujur kepada dirinya sendiri. Nafsu tidak takut pada simbol-simbol religius. Nafsu hanya tunduk pada kesadaran yang jujur dan keinginan untuk memahami, lalu menempatkan hasrat di tempat yang semestinya. Syahwat sangat pandai menyamar. Ia bisa ada dalam bentuk cinta, perhatian, bahkan niat baik. Tapi jika dilihat lebih dalam, yang dikejar hanyalah kepuasan, bukan pengorbanan. Maka waspada pada niat yang tampak suci tapi membawa keresahan. Hanya ketenangan yang menunjukkan apakah itu cinta atau nafsu. Perbedaan antara rindu dan nafsu sangat tipis. Rindu membuat seseorang sabar, sedangkan nafsu membuat gelisah. Rindu menguatkan jiwa, sementara nafsu melemahkan keteguhan hati. Hanya hati yang jernih yang bisa membedakan keduanya dan tidak terjebak dalam ilusi. Setan tidak menggoda orang yang jauh dari Tuhan, tapi menunggu di gerbang para pecintanya. Saat seseorang sedang dalam sujud terdalam, justru saat itu bayangan tubuh yang dirindukan bisa muncul menggantikan wajah Tuhan yang dituju. Syahwat menjadi celah paling lembut untuk masuknya tipu daya. Kadang syahwat menguat bukan karena hati kotor, tapi tubuh yang lelah, kurang tidur, terlalu banyak menyendiri, dan minim gerak membuat tubuh menjadi ruang kosong yang mudah diisi oleh bisikan syahwat. Maka menjaga kebugaran tubuh juga bagian dari menjaga kesucian batin. Doa bukan tempat untuk menyembunyikan syahwat, tapi ruang untuk menelanjangi keinginan yang sesungguhnya. Di hadapan Tuhan, seseorang tidak perlu menjadi malaikat.
Ia cukup menjadi manusia yang jujur berkata, "Aku sedang bergelora, tapi aku ingin Engkau, bukan sekedar kenikmatan." Syahwat adalah api. Ia bisa membakar habis kehormatan, tapi juga bisa menempa jiwa. Seperti besi yang dibentuk dalam panas, jiwa pun dibentuk dalam gejolak. Yang membedakan adalah apakah seseorang memilih melarikan diri atau mengolah api itu menjadi kekuatan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Nafsu bukan untuk dimatikan. Jika ditekan habis-habisan, ia akan muncul kembali dalam bentuk yang lebih liar dan tersembunyi. Nafsu tidak untuk dibunuh, tapi dijadikan pelayan. Ia diarahkan, diberi saluran, dan digunakan untuk tujuan spiritual yang lebih tinggi. Jalan menuju Tuhan tidak selalu tenang. Kadang ia menanjak lewat tanjakan syahwat. Jika seseorang berhasil melewatinya, ia akan naik ke makam yang lebih tinggi. Jika jatuh, itu bukan akhir, tapi pengingat bahwa ada yang perlu disempurnakan dalam batinnya. Energi syahwat sangat besar. Jika disalurkan dengan benar, ia bisa menjadi karya, kasih sayang, dan bahkan doa yang lebih mendalam. Jangan disia-siakan, jangan dimatikan, tapi ubah menjadi kekuatan yang memperkuat cinta kepada Tuhan. Orang kuat adalah yang mampu menahan lapar, tapi orang yang lebih kuat adalah yang mampu menahan bayangan tubuh yang diinginkan. Ia bukan hanya menahan, tapi memilih untuk tidak menikmati sesuatu demi Tuhan. Itu bukan kelemahan, tapi kekuatan jiwa yang luar biasa. Siapa yang mampu menaklukkan syahwatnya, maka dunia akan tunduk padanya. Sebab orang seperti itu sudah tidak bisa dibeli, tidak bisa dirayu, tidak bisa dijatuhkan oleh kenikmatan semu. Ia bebas, dan hanya orang bebas yang bisa menaklukkan dunia. Kualitas seseorang bukan diukur dari banyaknya harta, tapi seberapa kuat ia bisa berdiri di tengah godaan tanpa jatuh. Itulah kekayaan sejati, kekayaan jiwa yang tidak bisa diguncangkan oleh kenikmatan sesaat. Syahwat tidak perlu dimusuhi. Ia bisa berdamai dengan spiritualitas jika seseorang sadar bahwa tubuh dan jiwa punya tempatnya masing-masing. Bukan untuk disingkirkan, tapi untuk diselaraskan agar perjalanan spiritual semakin kokoh. Cinta kepada Tuhan tidak akan penuh jika seseorang masih menjadi budak kenikmatan kecil. Cinta tertinggi lahir dari pengorbanan terbesar. Ketika seseorang berkata, "Aku sanggup menikmati, tapi aku memilih tidak, karena aku mencintaimu lebih dari kenikmatan itu." Jalan menaklukkan syahwat itu sunyi. Tidak banyak yang tahu, tidak ada panggung, tidak ada pujian, tapi langit mencatat, malaikat menyaksikan, dan Tuhan tersenyum pada mereka yang diam-diam menundukkan gejolaknya demi cinta yang lebih tinggi. Sebelum Allah mendekatkan seseorang, ia uji dulu lewat jarak. Sebelum ia beri ketenangan, ia izinkan gejolak. Dan sebelum ia limpahkan cahaya, ia biarkan seseorang berjalan di lorong gelap syahwat. Semua itu bukan hukuman, tapi jalan penyucian. Jika hari ini syahwat sedang kuat, jangan langsung merasa hina.
Itu bisa jadi tanda bahwa Tuhan sedang menyiapkan makom yang lebih tinggi. Dan jika seseorang mampu bertahan hari ini, maka esok jiwanya akan lebih bersinar. Sebab yang mampu menang atas dirinya sendiri, dialah yang layak mencintai Tuhan sepenuhnya. Oke, jangan lupa dibantu untuk klik komen dan subscribe channel ini. Dan klik lonceng notifikasinya ya. Terima kasih banyak.